Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman. Pada kesempatan kali ini mohon maaf saya sebelumnya meminta maaf untuk tidak meet ya, karena sedang mengejar RPP atau sedang melakukan PPL di semester 6 saya karena kuliah. Mungkin ada guru-guru yang lain juga nanti yang akan seperti ini. Ada Bu Nida, ada Bu Erika, ada Pak Didik juga. Beliau sedang, ada Bu Lilis juga. Beliau sedang melakukan PPL seperti saya seperti ini. Insya Allah di minggu depan kita sudah kembali meet seperti biasa ya teman-teman ya. Untuk pertemuan kali ini insya Allah kita akan bahas kembali di hadis kelima. Nah, ternyata kita harus ulang kembali di hadis 5 karena targetnya harus dari hadis pertama ya. Dari hadis 5 di buku pelajaran keislaman itu ya. Yang harusnya kita sudah sampai di hadis 10 atau hadis 11 ya, saya lupa ya, nggak apa-apa ya, kita ulang dari hadis 5. Kemudian nanti ada tugasnya, ada berupa tugas ya. Kita akan bahas kembali tentang hadis 5 ini, larangan berbuat bid'ah ya teman-teman. Sebelumnya boleh di pause dulu videonya, dibaca doanya, baca Al-Fatihah saja sebelum memulai pelajarannya. Kita tidak ada persepsi kali ini, langsung saja ke materinya biar tidak terlalu lama. Hadis kelima, al-hadisul khamis. Hadis kelima, larangan berbuat bid'ah. An ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah. Setelah Rasulullah ini harusnya ada Rasulullah alaihi wasallam, tapi dipersingkat tidak apa-apa. An ummil mu'minin, dari ibunya orang-orang mukmin, ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, qalat, dia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, di garis merah perhatikan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Sampai di situ cukup, fahuwa raddun. Nah, kita artikan terlebih dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menciptakan hal baru atau yang mengadakan hal baru dalam urusan kami, yaitu dalam urusan Islam atau agama, berupa apa-apa yang bukan darinya atau yang bukan dari agama, atau yang sesuatu yang hal baru dulu yang tidak ada di zaman Nabi, maka itu tertolak. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya mobil. Ya, mobil, motor, itu semua sesuatu yang baru, hal yang baru ya. Itu dinamakan bid'ah. Bid'ah artinya apa? Bid'ah artinya sesuatu hal yang baru ya, yang diadakan di zaman yang bukan zaman Rasulullah ya. Di zaman sekarang kita ini banyak hal-hal yang baru ya. Banyak sekali hal yang baru. Dalam urusan Islam pun juga ada hal-hal yang baru, tapi bid'ah terbagi menjadi dua. Hal yang baru itu terbagi menjadi dua. Ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Ada yang baik dan ada yang buruk ya. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah ya. Ada hadisnya itu, kullu bid'atin dolalah finnar. Ada sesuatu yang baru, itu semua yang baru itu berada di neraka. Tidak semuanya ya. Tidak semuanya sesuatu yang baru itu ada di neraka, tapi ada hal-hal yang baik juga. Misalnya Yasin, kita baca Yasin setelah maghrib, entah setelah apa ya, tahlil misalnya ya. Itu sesuatu yang baru tapi yang baik, hasanah. Allah dan para malaikatnya saja bertasbih kepada Rasulullah, bersolawat kepada Rasulullah ya. Masa kita sebagai umatnya tidak ya, gitu ya, seperti itu ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi, tapi solawatnya Allah berbeda, memberikan rahmat kepada Nabi, memberikan syafaat kepada Nabi, seperti itu. Kalau kita bersolawat seperti sebagaimana biasanya, ya. Malaikat juga bersolawat kepada Nabi dengan cara meminta ampun untuk Nabi, padahal Nabi adalah ummi, ya, tidak berdosa atau terjaga. Nabi tidak ada dosanya, tapi tetap dimintakan ampun oleh malaikat. Nah, jadi sesuatu yang baru itu ada dua, ya, ada yang baik dan ada yang buruk. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa sesuatu yang baru itu semuanya ada di neraka, ya. Tidak boleh seperti itu, ada yang baik juga, ya. Contohnya masih banyak. Ziarah kubur misalnya. Ziarah kubur di zaman Nabi tidak ada ziarah kubur seperti itu, ya, katanya. Banyak yang bilang seperti itu juga. Tapi sesuatu yang baik kita bacakan, bukan menyembah kubur, tapi kita itu seperti mengambil pelajaran. Nah, kita ke kubur, kita mengingat kalau kita bakal di dalam kubur seperti ini juga nanti. Kemudian kita bacakan yang baik-baik untuk sahibul kubur. Orang yang ada di dalam kubur itu kita bacakan yang baik-baik. Itu tidak apa-apa, sesuatu yang baru tapi menimbulkan manfaat baik, ya. Seperti itu. Jadi tidak semuanya, teman-teman, ya. Bisa difahamin, ya. Kemudian wa fi riwayatil muslimin man amila amal laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, dan diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim, man amila amalan, barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak kami perintahkan dalam agama, maka maka itu tertolak. Nah, sama seperti yang tadi saya katakan, Yasin misalnya, ya. Misalnya sholat sunnah wudhu, misalnya sholat sunnah wudhu itu tidak pernah diperintahkan Rasulullah, tapi Sayyidina Bilal yang tukang azannya Nabi itu melakukan sholat sunnah wudhu. Apakah dia salah? Tidak, ya. Maka Rasulullah berkata bahwasanya aku telah mendengar hentakan kaki Bilal atau sendalnya Bilal di surga. Nah, berarti yang tidak diperintahkan Rasulullah tapi baik itu tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa selama itu baik, ya. Sesuatu yang baru selama itu baik maka tidak apa-apa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, untuk kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa japri saya langsung nanti, ya. Oke, teman-teman. Untuk tugasnya yang saya garis merah ini tolong dihafalkan, kemudian disetorkan nanti pertemuan selanjutnya. Ya, pertemuan selanjutnya berarti kita masih di hadis 5, nanti kita masuk di hadis 6. Sebelum di hadis 6 masuk, kita sudah selesaikan semuanya hafal. Ini, ya, dari man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun wa fi riwayatin li muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fawaradun. Tidak usah dari pertama an ummil mukminin, tidak usah. Dari yang saya garis saja. Nah, cukup sampai di situ. Kalau ada pertanyaan bisa japri saya langsung, ya. Baik. Kita tutup. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.